Halo, berjumpa kembali dengan channel Motologi. Kali ini saya akan sharing mengenai beberapa komponen penting yang ada pada dinamo listrik satu fasa, di mana komponen ini mempunyai fungsi yang berbeda. Jadi setelah nonton video ini, minimal teman-teman bisa mengetahui nama komponen, bentuknya, fungsinya, serta tanda kerusakannya, sehingga nantinya teman-teman bisa memperbaiki sendiri. Jadi bisa penekanan cost dan saving energi ya. Hehehe. Baik, sebelum kita memulai, alangkah bijaknya jika teman-teman bantu channel ini untuk di subscribe, di komen jika ada pertanyaan. Lalu jangan lupa tonton sampai habis videonya biar tidak salah paham ya. Oke, komponen penting pada dinamo listrik satu fasa yang pertama adalah kapasitor. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kapasitor memiliki fungsi utama untuk menggerakkan dinamo listrik pada awal start dan run. Karena salah satu fungsi kapasitor adalah menyimpan muatan sebagai bentuk tenaga tambahan pada saat ayunan pertama dinamo listrik dinyalakan. Karena pada saat dinamo dinyalakan, pada awal kali dia diam menuju bergerak membutuhkan torsi yang besar, bisa sampai 8 kali arus nominal. Maksudnya, jika pada spek dinamo tertera arus yang ada pada dinamo tersebut 1 ampere, maka pada start awal bisa sampai 8 ampere walau hanya dalam sepersekian detik ya. Namun motor-motor sekarang mungkin efisiensinya lebih tinggi, jadi eh, arus nominalnya itu kenaikannya tidak sampai 8 kali, tidak seperti dinamo-dinamo konvensional yang jadul. Karena ada dua gerakan pada start dan run, maka di sini para insinyur mempunyai eh, sebuah gagasan menggunakan dua kapasitor dengan eh, tugas yang berbeda, yaitu tugas pada start dan tugas pada run. Nah, untuk kapasitor pertama, kapasitor starting menggerakkan hanya pada saat start awal. Sampai dia mencapai RPM atau putaran 70%, maka kapasitor ini sudah selesai tugasnya. Nah, biasanya kapasitor ini lebih besar nilainya, bisa sampai 100 sampai 150 mikrofarad, tergantung dari daya dinamo tersebut. Tugasnya hanya sebentar, namun cukup eh, penting, cukup vital karena dia membackup power pada saat start awal. Oke, setelah itu dia selesai dan akan diputus oleh saklar elektronik sentrifugal. Nah, kemudian yang kedua adalah kapasitor running yang berfungsi secara terus-menerus dari awal start sampai motor itu berhenti. Karena dia yang akan mengawal dan memperbaiki losses atau rugi-rugi daya yang muncul dari setiap RPM atau putaran dinamo ketika running. Simpelnya dia bertugas untuk penghematan listrik lah gitulah ya, simpelnya ya. Intinya intinya gini, kapasitor lu pakai lu hemat, sip, gitulah maksudnya ya. Kemudian yang kedua adalah electronic centrifugal switch, ECS. Dulu itu saklar sentrifugal tipenya konvensional, jadi kontak ya, I/O. Jadi maksudnya 0 1 kontak gitu kan. Cuman sekarang sudah lebih canggih karena menggunakan MOSFET. Jadi MOSFET ini sama saklar juga tapi dia milidetik perpindahannya gitu kan. Apa atau switchingnya gitu. Switchingnya itu milidetik, sangat cepat gitu. Nah,
Fungsinya seperti yang tadi sudah saya bilang bahwa dia akan memutus kapasitor salting secara cepat, di mana ketika RPM sudah tercapai 70%, dia akan bekerja memutus jalur pada kapasitor starting. Karena kapasitor hanya mengawal di putaran awal saja ya. Maka setelah tugasnya selesai, saklar sentrifugal akan memutuskannya. Kemudian yang ketiga adalah thermofuse. Nah, thermofuse ini adalah komponen yang sangat vital juga karena thermofuse ini merupakan jenis proteksi di mana dia akan bekerja memutus jalur power keseluruhan ke lilitan stator dengan cara membaca nilai panas yang melewatinya, ya kan? Nah, karena si thermofuse ini dia mempunyai sensing panas ya. Jadi ketika nilai ambang batas pada kelas insulasi dinamo listrik satu fasa yang sedang diproteksi melewati dari standarnya, jadi dia akan memutuskan. Misal, pada dinamo listrik satu fasa yang mempunyai kelas F, insulation kelas F, dia akan bertahan pada suhu 130 derajat Celcius. Namun setahu saya, thermofuse ini akan disetting pada suhu 100 sampai 120. Jadi sebelum maksimal dia sekitar 80% dari nilai total ambang batas si lilitan ini dia akan memutus. Seluruh jalur power listrik dari PLN dia akan putus. Karena terdapat abnormal ya, terdapat abnormal baik itu overload atau semacamnya lah, intinya abnormal. Dia akan memutus. Setelah memutuskan jalur tersebut, apakah Anda harus mengganti fuse ini? Tidak, karena thermofuse yang sekarang modelnya trip. Jadi Anda hanya bisa mereset. Ada tombol pada terminal box. Jika bekerja memutus, Anda hanya menekankannya kembali untuk menghidupkan jalur kembali ya, untuk mengkonekkan sambungan dari PLN ke dinamo tersebut. Namun perlu dicek dulu abnormal yang terjadi itu apa harusnya ya, biar nanti tidak putus lagi. Oke, semua komponen ketiga tersebut ada pada box terminal yang ada di dinamo listrik. Namun terkadang ada dinamo merek tertentu yang kapasitornya berada di luar, namun waterproof juga, jadi aman. Nah, komponen-komponen penyusun dari dinamo listrik ini terupdate yang saya tahu. Jadi ada beberapa komponen mungkin yang tidak ada, tapi tidak mengurangi fungsinya ya. Hanya beberapa proteksi tidak ada gitu. Mungkin hanya itu saja dulu penjelasan dari tiga proteksi komponen penting pada dinamo listrik.